Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menafsir dan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang dari novel I Love You from 38.000 Feet. Nama saya Kalista Salsabila Citra Putri Winanto, absen 9. Bagian A, menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Aspek kehidupan sosial. Pengarang menggambarkan kepribadian Aleta yang terlepas dari identitasnya sebagai keturunan ningrat. Ia berbicara menggunakan bahasa gaul dan santai yang sering dipakai remaja pada umumnya. Selain itu, dia juga lebih senang bersikap bebas daripada diatur, mudah bergaul, ceria, peduli terhadap rekan satu timnya, dan tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Pengarang juga menunjukkan kerjasama tim Geography Channel untuk mengatasi masalah dan bekerja sama dengan Aleta yang baru mereka kenal agar proyek mereka bisa selesai. Kutipan novel yang pertama. Ini rundown kok kaku banget sih? Kayak rundown kawinan. Jangankan penonton, klien kamu aja mana mungkin tertarik hal ini. Aleta tanpa ragu langsung memberikan komentarnya. Dan kali ini, Jonas semakin emosi. Kutipan halaman 56. Kutipan yang kedua. Oke guys, it's a wrap. Arga berteriak senang. Yang lain juga ikutan senang karena mereka tahu ini adalah syuting terakhir untuk episode ini. Tidak terkecuali Aleta. Arga kemudian menghampiri Aleta. Kutipan halaman 110. Saya Hanifah Hara dari absen 22 akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Aspek sosial kutipan 3. Sorry, gue gak ada maksud apa-apa, cuma mau bilang makasih, lo udah nyelamatin gue tadi. Aleta tersenyum lebar. Phew, gue pikir mau ngajak ribut. Sama-sama, udah jadi tugas gue tadi buat nolongin lo. Aleta langsung memeluk Jonah dengan sikap bersahabat. Udah akur nih ceritanya, suara Arga langsung membuat Aleta dan Jonah melepaskan pelukan mereka. Jonah menatap Arga. Ada tatapan penyesalan di balik sinar matanya. Maafin gue, bro. Ah, udahlah, lupain aja. Dan Jonah kemudian memeluk Arga. Gitu dong, baru namanya sahabat, ucap Aleta seolah menggoda keduanya. Halaman 109. Lanjut ke aspek kehidupan budaya. Pengarang menunjukkan kehidupan Aleta sebagai keturunan ningrat, mulai dari memakai kebaya untuk pertemuan penting sampai perjodohan yang diatur oleh keluarganya. Keluarga Aleta ingin bahwa darah biru dalam keluarga mereka tidak hilang. Oleh karena itu, ayang Aleta menjodohkannya dengan seorang pemuda yang berdarah biru juga. Saya Mariam, absen 24 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Aspek kehidupan budaya. Kutipan 1. Walah, ayune cucu Eyang. Kalau Dita ngeliat ini, bisa kelilipan matanya. Eyang langsung berkomentar saat melihat cucunya itu memakai kebaya pengantin pesanannya. Wajahnya yang bulat dan dipenuhi keriput terlihat segar berseri-seri. Halaman 163. 2. Aleta hanya tersenyum, tapi pancaran di wajahnya tak bisa dibohongi. Murung, tak ada semangat. Setahun sejak hilangnya Arga, Aleta akhirnya menerima pinangan Dito, cowok yang selama ini mendekatinya. Walau dengan berat hati, tapi Aleta berusaha untuk menerima kenyataan ini. Apalagi keluarganya juga sangat menginginkan Aleta menikah dengan Dito. Halaman 163. Senangnya, akhirnya semua persiapan sudah beres. Aku yakin Dito dan Aleta akan menjadi pasangan paling bahagia, sama kayak kamu Ajeng, Suryo. Berkat ibu jodohin dulu, kalian sampai sekarang jadi keluarga yang sakinah toh. Yang menyambut pertemuan keluarga tersebut dengan kalimat pembuka halaman 164. Saya Rahma Agustina, absen 29, akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kutipan 4. Kata siapa? Sesuai tradisi, nanti keluarga Dito akan datang. Ditonya memang gak akan lihat kamu, tapi keluarganya kan akan melihat. Makanya kamu mesti tetap dirias secantik mungkin biar manglingi. Halaman 169. Aspek kehidupan moral. Pengarang menunjukkan pentingnya menghargai pendapat seseorang dengan lapang dada dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Hal ini dapat dilihat dari cara Arga yang menerima ide baru Aleta untuk digunakan dalam proyek dan menegur Jonah yang bersikeras tidak ingin idenya diubah seenaknya. Hal ini juga dapat dilihat dari Dito yang membatalkan pernikahannya dengan Aleta karena tahu Aleta tidak menginginkan pernikahan itu.
Saya Vivi Novita Fadilah, absen 32, akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kutipan novel yang pertama. Dari pertama, lo selalu mojokin Aleta, dan gue diam. Sampai tadi gue masih diam. Tapi ternyata diamnya gue gak bikin lo jadi pintar dan tahu diri. John, kita ini tim. Lo gak bisa one man show di sini dan maksain orang ngikutin kemauan lo. Ini kerja tim, men. Lo gak bisa bersikap seolah cuma lo yang punya hak buat ngatur dan bicara. Kemudian, Arga mengalihkan pandangannya kepada yang lain. Kegagalan satu di antara kita berarti kegagalan kita semua. Begitu juga kalau kita sukses. Bukan karena satu atau dua orang, tapi seluruh tim. Halaman 79. Kutipan yang kedua. Suasana seketika riuh. Dito telah membuat kehebohan hari itu. Maksud kamu apa? Aku gak berhak di sini bersama kamu, Al. Maksudnya? Aku gak berhak merusak dan mengambil kebahagiaan kamu. Aku juga gak berhak memaksakan kamu untuk bahagia sama aku. Halaman 181. Saya Widya Sinta Maria dari nomor absen 33 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu bagian B, menyajikan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Menurut kelompok kami, novel I Love You from 38.000 Feet ini mengangkut alur yang sederhana dan cukup berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pengarang dapat menekankan watak setiap tokoh agar pembaca mudah paham, namun kurang menunjukkan watak tokoh minoritas seperti keluarga Aleta yang dapat membuat pembaca lebih paham dengan situasi Aleta. Selain mengangkat alur yang sederhana, pengarang juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar pembaca dapat mengerti setiap adegannya. Dan seiring alur berjalan, pengarang dapat menyampaikan pesannya dengan baik kepada para pembaca melalui beberapa adegan. Pesannya ialah untuk menghargai setiap momen dalam hidup, terutama ketika bersama orang lain, karena kita tidak tahu bahwa itu bisa menjadi momen terakhir bersama mereka. Terima kasih.